Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afkur Malabai, mahasiswa farmasi semester 8 Unigiri Jenegoro. Saya di sini akan mereview buku ciptaan dosen saya sendiri, yakni Bu Romadiana Kisosaputri SGZ M Biomed, dan Bu Ria Indah Kusuma Pitaloka SFAP. Nah, di sini langsung saja kita ke dalam bukunya. Oke. Untuk bab pertama, pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian farmakologi, farmakognosis, sejarah ilmu farmakognosis, dan ruang lingkup farmakognosis agar mudah dipahami. Bab ini dilengkapi dengan skema ruang lingkup farmakologi untuk memudahkan untuk mempermudah pemahaman tentang farmakognosis dan batas ilmu farmakognosis. Dan tujuan pembelajaran pada bab 1 ini, yakni setelah mempelajari bab 1 ini, mahasiswa diharap mampu menjelaskan pengertian farmakognosi, menjelaskan sejarah farmakognosi, dan menjelaskan ruang lingkup farmakognosi. Dan untuk di bab 1 ini, yang pertama yakni pengertian farmakognosi berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu kata farmakon dan yang memiliki arti obat, dan kata gnosis yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Farmakon dijelaskan sebagai berbagai usaha penyembuhan dengan cara mengeluarkan atau membersihkan, dan selanjutnya dikenal sebagai obat-obatan. Yang kedua ini sejarah farmakognosi. Ini ada sejarah farmakognosi sudah dimulai sejak dari zaman prasejarah atau sebelum Masehi. Beberapa tokoh penemuan di bidang farmakognosi pada zaman prasejarah antara lain manusia purba, yang kedua manusia es, yang ketiga ada Campbell Thomson, yang keempat ada bangsa Mesir kuno yang tertulis sekitar 800 formula dan sekitar 700 obat yang berbeda dalam peninggalannya yang berupa papyrus sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Yang kelima Hippocrates, yang keenam Theophrastus pada tahun 370 sampai 285 sebelum Masehi. Untuk ruang lingkup farmakognosi sendiri mempelajari bahan alam mulai dari sejarah, distribusi, budidaya, pengumpulan, pemilihan, penyediaan, perdagangan, identifikasi, evaluasi, pengawetan, dan penggunaan obat. Kandungan yang mempengaruhi bagi kesehatan dan diuji aktivitas bahan alam tersebut. Oke. Kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini akan dijelaskan mengenai kandungan senyawa aktif tumbuhan, tahap penemuan obat baru, dan pengembangan obat alam di Indonesia. Agar mudah dipahami, obat ini dilengkapi contoh-contoh pada setiap penjelasan. Bab ini penting dipelajari karena merupakan dasar dari pemahaman tentang penggunaan bahan alam sebagai bahan obat dan juga tahapan penemuan obat. Di sini saya akan jelaskan untuk tahapan penemuan obat baru. Tahapan penemuan obat baru baik
yang berasal dari senyawa kimia sintetis maupun yang berasal dari bahan alami, memiliki tahapan dan proses yang sangat panjang. Tahapan-tahapan penemuan obat baru dapat dijabarkan berikut. Yang pertama yakni etnofarmakologi, yang kedua percobaan eksperimental, yang ketiga isolasi dan fragmentasi, yang keempat elusidasi struktur, yang kelima uji bioaktivitas, yang keenam pencarian formula. Oke, kita langsung ke bab 3. Di bab 3 ini menjelaskan tentang simplicia dan ekstrak. Nih, ada pada bab 3. Pada bab 3 ini dijelaskan mengenai simplicia dan ekstrak. Bab ini penting dipelajari karena simplicia merupakan salah satu kajian yang dipelajari dalam farmakologi, dan ekstrak merupakan bahan dasar dalam proses pembuatan obat yang berasal dari bahan. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang simplicia dan ekstrak. Yang pertama yakni penjelasan tentang simplicia itu sendiri. Simplicia merupakan istilah yang merujuk pada bagian-bagian tanaman atau bahan alam yang masih berada di dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk dan digunakan sebagai bahan obat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, simplicia adalah bahan alamiah yang dipengaruhi sebagai obat yang belum mengalami pengolahan ataupun juga pengecualian dikatakan lain. Oke. Untuk kualitas simplicia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu bahan baku simplicia dan proses pembuatan simplicia. Cara pembuatan simplicia secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pembuatan simplicia dengan proses pengeringan, pembuatan simplicia dengan proses fermentasi, pembuatan simplicia dengan proses khusus atau pembuatan simplicia dan yang dilakukan dengan air. Proses pembuatan simplicia terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama mengumpulkan bahan baku, yang kedua fermentasi basah dulu, dan baru yang ketiga pencucian, dan yang keempat pengubahan bentuk, yang kelima pengeringan, yang keenam sortasi kering, yang ketujuh pengepakan dan penyimpanan. Dan untuk pengertian ekstrak sendiri, ekstrak adalah suatu produk hasil pengambilan zat aktif menggunakan pelarut. Proses pengambilan zat aktif menggunakan pelarut ini disebut proses ekstraksi. Nah, untuk penjelasan ekstraksi kayak gitu, proses ekstraksi pada dasarnya adalah proses pemindahan massa dari komponen zat padat yang terdapat pada simplicia ke dalam pelarut organik yang digunakan. Oke, kita langsung lanjut ke bab 4. Simplicia yang mengandung karbohidrat dan lipid. Oke, kita jelaskan, kita review bareng-bareng mengenai simplicia karbohidrat dan simplicia lipid. Bab ini lebih penting dipelajari karena simplicia karbohidrat dan lipid merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup farmakologi dan memiliki peranan penting dalam bidang farmasi. Simplicia yang mengandung karbohidrat merupakan simplicia yang memiliki kandungan karbohidrat atau golongan senyawa karbon yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CN dalam kurung H2O tutup kurung N, dengan gugus fungsi polihidroksi dan gugus aldehid
atau karbohidrat berdasarkan struktur kimianya. Yang kedua yakni Simplicia yang mengandung lipid. Lipid adalah senyawa ester yang terdiri dari asam lemak dan alkohol rantai panjang. Lipid mengandung unsur karbohidrat, karbon, hidrogen, dan oksigen. Lipid merupakan senyawa heterogen yang bersifat nonpolar sebagai bersifat tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarutan nonpolar atau pelarut organik seperti ether, seperti kloroform, seperti benzena, alkohol. Nah, dan lipid dapat berupa lemak dan minyak ataupun alam atau wax. Oke, kita langsung lanjut ke bab 5. Bab 5. Ini bab 5. Nah, untuk bab 5 sendiri, pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian sifat kandungan dan struktur kimia yang mengelompokkan manfaat Simplicia yang mengandung minyak atsiri dan metode pemerolehan minyak atsiri. Bab ini penting dipelajari karena Simplicia minyak atsiri merupakan salah satu bahan alam yang memiliki potensi sebagai obat yang menjadi bagian dari ruang lingkup farmakologi, serta memiliki peranan penting dalam bidang farmasi khususnya perkembangan obat dalam bahan alam. Oke, untuk minyak atsiri sendiri merupakan suatu senyawa yang memberikan bagian tumbuhan yang berbau khas dan mudah menguap. Proses penguapan minyak atsiri dapat menjadi terjadi pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi. Oke. Untuk bahan-bahan yang memiliki kandungan minyak atsiri sendiri, ada kayu manis. Ada kayu manis. Oke, di sini ada kayu manis, ada bunga cengkeh, di atas itu bunga cengkeh dan daun sirih, dan buah das dan jahe, rimpang jahe. Oke, coba kita cari rimpang jahe karena saya juga belum tahu rimpang jahe itu apa. Rimpang jahe. Oke. Oh, ternyata jahe biasa. Oke, rimpang jahe. Nah, untuk yang selanjutnya ada biji pala dan herba sambiloto. Coba kita lihat herba sambiloto itu apa? Herba sambiloto. Oh, jadi seperti ini untuk herba sambiloto. Lebih kayak apa? Kayak daun itu sih, kayak daun. Kalau ini kayak daun kemangi sih. Lebih enggak iya, kayak daun itu. Lupa saya. Maaf. Ya pokoknya bentuknya kayak gini lah. Oke, kita lanjut lagi. Maaf, ini lagi hujan dan lagi ada di warung, jadi rame kendaraan. Oke, yang selanjutnya ya ini ke bab 6 ya, ini Simplicia yang mengandung glikosida. Di sini dijelaskan pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian struktur kimia, manfaat, penggolongan, dan Simplicia yang mengandung glikosida. Bab ini penting dipelajari karena Simplicia glikosida merupakan salah satu bahan alam yang memiliki potensi sebagai obat yang menjadi bagian dari ruang lingkup farmakologi serta memiliki peranan penting dalam
dalam bidang farmasi, khususnya pengembangan obat bahan alam. Nah, ini dijelaskan glikosida adalah suatu senyawa bahan alam yang strukturnya tersusun dari molekul gula atau glikon dan molekul bukan gula atau aglikon atau genin. Ikatan antara molekul gula dan molekul non gula disebut ikatan glikosidik yang dapat merupakan berupa ikatan eter, ikatan ester, ikatan sulfida, ikatan semensi. Bagian gula dapat berupa sebuah monosakarida sampai oligosakarida. Oke. Kita lanjut ke bab 7. Di bab 7 ini diterangkan simplisia yang mengandung alkaloid. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian struktur kimia, manfaat, penggolongan dan simplisia yang mengandung alkaloid. Bab ini penting dipelajari karena simplisia yang mengandung alkaloid merupakan salah satu bahan alam yang memiliki potensi sebagai obat yang menjadi bagian dari ruang lingkup farmakognosi serta memiliki peranan penting dalam bidang farmasi, khususnya pengembangan bahan obat. Nah, untuk alkaloid sendiri pengertiannya adalah senyawa bahan alam yang memiliki unsur nitrogen dalam struktur kimianya. Biasanya dalam struktur heterosikli, alkaloid dapat dihasilkan dari tanaman, hewan, dan jamur. Alkaloid pada umumnya terdapat dalam bentuk asam atau basa dan bentuk garamnya. Alkaloid dapat bentuk basa mudah larut dalam pelarut organik, sedangkan dalam bentuk garam lebih mudah larut dalam air. Oke. Simplisia yang mengandung alkaloid. Identifikasi dari beberapa simplisia yang mengandung alkaloid antara lain kulit pule, yang kedua herba sambiloto juga, yang ketiga biji kola, yang keempat kulit kina. Itu beberapa contoh simplisia yang mengandung alkaloid. Oke, kita lanjut ke bab 8. Oke, kita lanjut ke bab 8. Bentar. Untuk bab 8, oke, bab 8. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian, struktur, sifat, klasifikasi khasiat dari simplisia yang mengandung tanin dan resin. Nah, di sini judulnya simplisia yang mengandung tanin, resin dan flavonoid. Nah, untuk tanin sendiri dijelaskan adalah asam tanat merupakan senyawa organik kompleks yang memiliki berat molekul tinggi dan terdiri dari gugus hidroksi dan gugus-gugus lain seperti karboksil. Senyawa tanin tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Oke, simplisia yang mengandung tanin ada daun jambu biji, ada rimpang jaringau. Oke, kita cari rimpang jaringau karena juga asing. Rimpang jaringau.
berasal dari rimbang jaringau, bisa dilihat rimbang jaringau. Yang ketiga, kulit batang delima. Nah itu Simplicia yang mengandung tanin. Oke, yang kedua yakni Simplicia yang mengandung resin. Resin merupakan senyawa organik yang organik atau campuran berbagai senyawa polimer alam yang disebut terpentin. Resin berasal dari getah atau sekret dari tumbuhan dan hewan. Resin alam merupakan resin yang tereksudasi secara alamiah dan mengandung campuran antara gum dan minyak asin. Oke, Simplicia yang mengandung resin contohnya getah pohon pinus, ada juga batang brotowali. Mungkin orang Jawa udah nggak terlalu asing ya, kembang brotowali. Biji kedawung. Oke, kita cari biji kedawung. Kita juga belum tahu biji kedawung. Nah ini namanya biji kedawung, lebih kayak lebih kayak koro. Yang terakhir herba pegagan. Oke. Untuk yang ketiga ada flavonoid. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari min C6, dari C6, min C3, min C6. Kata flavonoid berasal dari kata flavon yang merupakan senyawa polifenol yang banyak disebar di alam dan terdiri atas 15 atom karbon. Simplicia yang mengandung flavonoid yakni yang pertama daun tapak liman, yang kedua rintang temulawak, yang ketiga buah kayu putih. Oke, itu Simplicia yang mengandung flavonoid. Oke, kita langsung lanjut ke bab 9. Oke, di sini ada bab 9. Bab ini akan dijelaskan mengenai standarisasi dan kontaminasi obat dan produk herbal. Bab ini penting dipelajari karena standarisasi penting untuk menjamin mutu dan keamanan dari obat alam. Ini juga mempengaruhi di obatnya itu sendiri. Yang pertama yang dijelaskan di bab ini yang adalah standarisasi bahan alam sebagai bahan baku obat memiliki peran penting dalam bidang kesehatan. Untuk itu perlu adanya upaya penetapan standar mutu dan keamanan dari ekstrak bahan alam. Yang kedua ada aspek standarisasi. Aspek standarisasi secara umum meliputi dua aspek, yaitu parameter spesifik dan parameter organoleptik ekstrak. Untuk parameter spesifik berfokus pada senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologi. Yang kedua parameter organoleptik ekstrak meliputi penggunaan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk, warna, bau, rasa guna pengenalan awal. Oke, untuk yang yang ketiga, yakni kontaminasi obat dan produk herbal. Secara umum, kontaminasi yang terdapat pada produk herbal terdiri dari 5 kelompok, yaitu kontaminan kimia, kontaminan biologi,
kontaminan logam dan non logam, kontaminan radioaktif, dan pemalsuan dan penambahan bahan kimia berbahaya. Itu yang dijelaskan di bab 9. Oke, kita lanjut ke bab 10, ya ini bab terakhir, bab akhir. Oh iya, jadi saya terangkan di sini di buku Bu Romadiana Wisnu Saputri dan Bu Ria Indah Kusuma Pitaloka, di sini ada 10 bab yang menerangkan tentang farmakologi. Oke, untuk yang bab terakhir, bahan alam sebagai obat. Pada bab ini dijelaskan mengenai beberapa aplikasi atau penggunaan bahan alam sebagai obat di Indonesia. Bab ini penting dipelajari karena dapat digunakan sebagai bukti bahwa bahan alam telah lama digunakan dan diaplikasikan sebagai obat. Aplikasi ramuan bahan alam untuk pengobatan, khususnya sembrisia nabati, telah lama digunakan sebagai pengobatan. Berbagai ramuan bahan alam yang telah digunakan dalam pengobatan antara lain ramuan untuk penurunan demam, ramuan untuk batu, ramuan untuk hipertensi, ramuan untuk batu ginjal, ramuan untuk diabetes mellitus. Nah, untuk pengobatan dari bahan alam pada beberapa sistem tubuh manusia, yang pertama yakni sistem pencernaan, yang kedua sistem kardiovaskular, yang ketiga sistem integumen atau kulit. Oke. Dan itu penjelasan dari bahan alam sebagai obat. Bisa juga kita lihat di dalam buku ini ada ramuan untuk batuk. Ramuan untuk batuk bisa digunakan lebih khususnya di ini. Bentar. Nah, ini ada ramuan untuk batuk, yakni pembuahan akar manis dari mulai daunnya, terus bunganya, akar, terus sampai bubuk menjadi serbuk akar manis. Dan untuk ramuan hipertensi ada buah mengkudu, kalau di Jawa ini kudu gitu aja, kudu. Dan untuk ramuan batu ginjal ada yang namanya daun pepaya. Kalau di Jawa mungkin daun pepaya digunakan sebagai lalapan biasanya, atau bisa sebagai sayur buah, sayur asem biasanya. Dan untuk ramuan untuk diabetes mellitus ada buah belimbing manis. Ya, itu bisa dibuat obat untuk meredakan penyakitnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya tingkah laku saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.